Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini, Kamis 29 Januari 2026. Jejak kita diawali dengan harapan warga Teras Pelangi yang baru saja surut dari banjir. Lalu kita akan melihat proyek rumah sakit gambut yang terhambat cuaca. Berita curhatan warga Jalan Kurnia soal limbah cair. Tak ketinggalan sorotan DPR RI soal peralatan bencana di Korem 101 Antasari. Mari kita buka jejak digital selengkapnya. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Setelah lebih dari seminggu bergelut dengan genangan air, warga kompleks Teras Pelangi Landasan Ulin Timur akhirnya bisa bernafas lega. Namun surutnya air bukan berarti masalah selesai begitu saja. Warga sangat berharap pemerintah segera turun tangan, memperbaiki jalan lingkungan dan drainase di sana. Mereka nggak mau lagi jadi langganan banjir tiap kali hujan turun. Semoga suara warga ini segera jadi prioritas. Jadi langganan banjir, warga kompleks Teras Pelangi yang terletak di Jalan Tambak Buluh, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, harapkan adanya perbaikan jalan lingkungan. Banjir hampir terjadi setiap tahun karena kondisi wilayah yang rendah dan jalan masih berupa tanah urukan tanpa saluran air. Warga meminta agar jalan kompleks ditinggikan dan bahkan diaspal atau dipaving sehingga saat hujan dan banjir, jalan keluar masuk kompleks tetap bisa diakses warga. Harapan kita untuk mewakili warga yang penting jalannya dulu, fasilitas umum kita jalan, paling nggak seandainya ada air tinggi kan kita tetap bisa jalan keluar apalagi untuk kerja, sekolah, terus kayak selokan-selokan mungkin bisa dibikinkan, jadi kayak buangan airnya itu loh maksudnya ada gitu. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarbaru menyebut belum menerima usulan resmi peningkatan jalan dari warga maupun pengelola kompleks. Meski demikian, pemerintah kota tetap membuka peluang penanganan namun akan mengkaji secara teknis agar peninggian jalan tidak justru memperparah kondisi banjir. Sementara langkah dari kami mungkin cuma memperbaiki jalannya supaya masyarakat bisa lewat saja. Tapi kalau harus meninggikan dan mengaspal, nah itu mungkin masih kami tunda dulu kalau bakal menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Peningkatan jalan akan dipertimbangkan setelah ada usulan resmi dan kejelasan status fasilitas umum dengan prioritas utama tetap pada penanganan banjir. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, masalah lingkungan juga tengah dikeluhkan warga Jalan Kurnia Landasan Ulin Utara. Masyarakat di sana merasa terganggu dengan adanya limbah cair dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Limbah tersebut dikabarkan mengalir ke selokan hingga mencemari sumur dan kebun milik warga. Tentunya ini harus segera diatasi karena sumur adalah sumber air utama. Jangan sampai niat baik memberi gizi malah terkendala masalah limbah di sekitarnya. Keluhan sudah disampaikan sejak lama terkait limbah cair SPPG Landasan Ulin Utara 2 yang mengalir ke selokan hingga mencemari sumur dan kebun warga. Namun belum ditangani serius. Ketua RT 3 RW 3 Ahmad Medani bilang air sumur warga kini tidak lagi layak pakai dan lahan tidak bisa ditanami karena terdampak limbah. Warga berharap penanganan segera dilakukan tanpa mengganggu program pemerintah. Ya memang nggak ada pengelolaan limbah. Harusnya kan mereka sudah mempersiapkan limbah itu gimana pengelolaannya. Tapi ini kan dilepas begitu saja ke parit lingkungan. Sehingga ini merugikan warga masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru turun ke lokasi. Pihak dinas menjelaskan limbah cair wajib melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan uji laboratorium sebelum dibuang. Itu tidak ada IPAL yang memadai, bisa dibilang tuh bypass dari pencucian opreng langsung lari ke selokan. Nah, tadi pemiliknya datang dan mereka mengakui.
Hasil pemeriksaan dapur SPPG belum memiliki IPAL yang memadai, sehingga air bekas cucian langsung masuk ke selokan. DLH memberikan teguran lisan dan memberi waktu hingga 2 hari untuk perbaikan sebelum sanksi administratif ditingkatkan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Komisi 1 DPR RI ternyata punya catatan khusus buat Korem 101 Antasari. Meski personelnya dinilai sudah siap siaga, ternyata peralatan penanganan bencananya masih sangat minim. Mulai dari alat pemadam sampai alat berat dianggap masih kurang. Padahal Kalsel ini daerah rawan banjir dan karhutla, sekaligus penopang IKN. Ini tentu jadi masukan penting biar para prajurit kita punya senjata yang lengkap saat harus bertarung melawan bencana. Frekuensi bencana alam yang tinggi di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Komisi 1 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Makorem 101 Antasari pada Rabu siang. Pimpinan rombongan Sukamta menyatakan bahwa kesiapan operasi militer selain perang atau OMSP di Kalsel masih terkendala keterbatasan material. Beberapa poin krusial yang dicatat adalah kurangnya alat pemadam kebakaran, alat angkut, hingga alat berat untuk proses evakuasi. Menanggapi temuan tersebut, Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mengakui kondisi material saat ini masih sangat terbatas. Pihaknya berharap adanya dukungan tambahan agar penanganan bencana di lapangan bisa lebih cepat dan optimal. Kami sudah mempunyai material, tapi masih terbatas. Sehingga dengan adanya komisi satu ini, kami sudah lakukan dan mudah-mudahan bisa dapat dukungan material dalam rangka penanganan karhutla dan penanganan banjir. Dukungan juga datang dari anggota DPR RI Dapil Kalsel, Bambang Heri Purnama. Ia menegaskan akan memperjuangkan anggaran kelengkapan sarana ini di parlemen. Terlebih, posisi strategis Kalsel sebagai gerbang dan penopang ibu kota Nusantara menuntut kesiapsiagaan TNI yang lebih ekstra dibandingkan wilayah lain. Karena di wilayah kita nih 2 tahun ke depan ini banjir terus. Kita tadi mengusulkan kepada ketua bahwa untuk peralatan penunjang untuk membantu kebanjiran dan kebakaran tolong dilengkapi. Seluruh catatan dari kunjungan ini akan dibawa ke rapat kerja bersama Panglima TNI untuk diprioritaskan pada tahun anggaran mendatang, guna memastikan Kalsel siaga menghadapi ancaman bencana ekstrim. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah saudara 4 rekaman jejak digital kita untuk kali ini. Mulai dari aspirasi infrastruktur warga, kendala pembangunan daerah, isu lingkungan, hingga kesiapan kita sebagai penopang IKN. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah peduli pada lingkungan sekitar kita dan jangan ragu untuk menyuarakan hal-hal demi kemajuan bersama. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya.